Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membagikan video ya untuk tahap awal untuk pembuatan sangkar perkutut dari rotan ya, teman-teman ya. Untuk langkah-langkah yang dibutuhkan untuk awal ya, untuk rotan itu masih panjang ya. Jangan lupa untuk siapkan untuk paku ya, untuk juga palu sama gunting ya, gunting ranting sama tang buaya ya, teman-teman. Yang untuk cara pembuat penggulung ya. Untuk langkah awal kita tarik dulu ya. Untuk rotan itu panjangnya sekitar bisa sampai 10 meter ya, 10 sampai 12 meter ya kalau dibentangkan ya, teman-teman ya. Untuk caranya seperti ini, itu kita luruskan dulu ya, teman-teman, untuk rotannya. Dan juga siapkan untuk bambu ya untuk menggulungnya, teman-teman, karena untuk alat-alat yang saya punya baru sederhana ya, teman-teman, untuk pembuatan sangkar ini. Kita tarik dulu untuk rotannya, kita luruskan, lalu kita ambil bambu ya, teman-teman, untuk menggulungnya. Kita ambil bambunya, lalu kita paku ya, teman-teman. Untuk ujung rotannya kita potong dulu bagian ujung, ini ada yang retak atau patah ya, kita potong lalu kita kasih paku ya, pakunya dari ujung ya, teman-teman ya. Kalau pecah ya kita potong dulu ya, biasanya kalau pecah itu terlalu mepet ya untuk memakunya. Lalu kita sudah dipaku, lalu kita gulung ya, pelan-pelan saja ya, teman-teman. Kalau untuk pemula, karena itu harus dibuat agak kencang ya, rapat ya, teman-teman, untuk penggulungannya, supaya itu satu gulung itu bisa muat banyak ya untuk rotannya. Dan juga nanti hati-hati ya, karena itu jangan sampai lepas. Kalau lepas bisa mengenai tangan atau kaki ya, teman-teman, untuk menggulungnya itu harus hati-hati ya, nggak usah terburu-buru untuk penggulungan rotan itu ya, teman-teman. Kalau udah biasa ya bisa lebih cepat ya, teman-teman ya. Ini saya sambil berjemur ya, karena badan lagi tidak fit ya, teman-teman ya. Meskipun terik tapi tidak terasa panas ya, teman-teman, itu karena itu cuacanya sendiri seperti mau pergantian musim ini ya, teman-teman ya. Karena seperti itu ya, teman-teman, digulung saja pelan-pelan sampai penuh ya, teman-teman. Itu paling enggak 3 sampai 4 rotan ya bisa masuk ya, teman-teman, itu untuk satu batang bambu yang saya potong itu ya, untuk menggulungnya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk proses awalnya seperti itu ya, teman-teman, cara pembuatan sangkar perkutut ya dari rotan ya, teman-teman. Setelah habis nanti kita paku lagi ya di bagian ujung ya, teman-teman. Jangan lupa dirapatkan ya, teman-teman, supaya bisa muat banyak untuk rotannya ya. Nah, ujung dipaku juga ya, teman-teman ya, supaya tidak lepas ya itu ya. Nanti setelah itu digulung semua ya, nanti diamkan dulu ya, didiamkan ya, teman-teman ya, sambil menunggu itu supaya tidak langsung lebar kembali ya untuk pembukaan rotannya. Jadi penyambungannya lebih mudah ya, teman-teman ya. Paling tidak ya 3 hari sampai 1 minggu nggak apa-apa ya, teman. Lebih lama lebih baik ya, teman. Tinggal buka aja ya, teman-teman ya, untuk menyambungnya supaya lebih mudah ya, teman-teman ya. Kita tambah lagi ya untuk rotannya, kita paku, kita gulung lagi sampai penuh itu pokoknya, teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru melihat channel ini ya, bisa dilihat itu video-video yang lainnya ya, teman-teman, untuk cara-caranya. Ini untuk proses awal ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita kerjakan itu untuk pembuatan sangkar dari rotan itu kita gulung dulu ya, untuk diolah dulu ya untuk rotannya ya, teman-teman, karena rotannya itu kan panjang, masih panjang-panjang ya, teman-teman. Kita gulung dulu semuanya, nanti kalau sudah
digulung, kita diamkan dulu teman-teman. Lalu untuk kita itu proses yang lainnya dulu ya teman-teman, sambil menunggu untuk rotannya itu bisa dibentuk ya teman-teman ya. Karena kalau langsung itu setelah digulung, kalau langsung dibuat itu bisa untuk pembuatannya, teman harus cepat untuk penyambungannya ya teman-teman. Karena kalau tidak cepat nanti langsung melebar ya untuk bulatan rotannya itu. Nanti setelah digulung, didiamkan, lalu sambil membuat jeruji ya, jeruji sangkar bisa, atau untuk membuat tangkem bagian atas dan kaki-kakinya ya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman ya yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya nanti untuk saya untuk pembuatan video yang selanjutnya nanti teman-teman bisa mengetahui ya untuk proses-proses caranya ya, untuk belajar ya teman-teman ya. Saya sendiri masih belajar ini teman-teman ya, untuk pembuatan sangkar perkutut ya teman-teman ya. Karena saya di rumah ya, jadi seharian saya cuma membuat sangkar ya teman-teman ya, untuk mengisi kesibukan sehari karena tidak ada kerjaan yang lain ya teman-teman. Digulung dulu untuk semuanya ya teman-teman, sampai penuh ya teman-teman. Itu kalau semua itu yang ada di belakang itu kurang lebih bisa sampai 10 batang bambu itu kalau untuk menggulungnya itu teman. Cuman itu bambunya yang lainnya habis ya teman-teman, karena kecil-kecil ya. Jadi cuma tidak semuanya nanti saya gulung ya teman-teman, karena untuk pengerolnya itu paling tidak itu habis setengah hari ya teman, bisa sampai 1 hari, tergantung cuaca juga ya. Kalau panas juga saya kadang berhenti ya teman-teman ya. Untuk cara penggulungannya seperti itu ya teman-teman, tinggal digulung pakai kaki ya, disorong ya, supaya bisa melilit ya untuk di bambunya ya teman-teman. Jangan juga dipaku ya sampai penuh ya teman-teman itu untuk menggulungnya ya. Dirapatkan juga ya, lalu dipaku ya di ujungnya supaya tidak lepas lagi ya teman-teman. Itu kalau lepas bisa bahaya, nanti bisa mengenai tangan atau kaki ya teman-teman, karena masih pegas ya tuh rotannya itu. Untuk cara-caranya bisa untuk pemula ya, mau belajar ya teman-teman, bisa dipraktekkan ya. Untuk caranya seperti itu ya. Untuk pemula itu alatnya cuma itu palu ya, palu, gunting dahan itu, gunting ranting, sama paku, sama sediakan tang ya, tang buaya ya, lancip itu ya teman-teman. Untuk caranya seperti itu ya teman-teman, mudah ya teman-teman untuk bisa mempraktekannya ya. Jangan lupa untuk dirapatkan ya, karena semakin rapat juga nanti bisa banyak juga ya teman-teman untuk rotannya yang dililit ya, bisa muat banyak ya. Jadi kita tidak memakai banyak bambu ya untuk penggulungannya ya, juga tidak memakan tempat ya nanti ya. Sampai penuh itu untuk rotannya ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya seperti itu ya teman-teman, untuk pembuatan sangkar dari rotan ya teman-teman ya. Diusahakan untuk bambu yang untuk menggulungnya itu agak besar ya teman-teman. Itu saya menggunakan bambu apa ya, bambu ampel ya, yang tidak terpakai ya teman-teman ya, karena
Kalau untuk bambu tali sendiri saya untuk pembuatan jeruji ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, kita diamkan dulu ya nanti ya teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.